Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari eh, kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi riset operasi yaitu dengan pembahasan lintasan terpendek. Selanjutnya. Nah, kami dari kelompok 6 sendiri terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu dari Saudari Sauzan Salsabila Azahra, kemudian Maihuhatul Marah, kemudian Nabila Zahra Sukma Putri, kemudian saya sendiri yaitu Rani Antoni Sinambutar, kemudian Anissa Cecilia Kusuma, dan Mahfaza Sakila. Selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya, Sauzan. Saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian dari lintasan terpendek. Lintasan terpendek atau shortest path adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf yang digambarkan dengan titik dan garis. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Yang kedua ada bermacam persoalan lintasan terpendek, antara lain yaitu satu, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, yang kedua adalah lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, yang ketiga adalah lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, dan yang terakhir adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perbedaan dari persoalan rute terpendek atau shortest route dengan persoalan tentang pohon minimum atau minimal spanning tree terletak pada lintasan yang dicari. Pada rute terpendek yang dicari lintasan atau rute dari sumber ke tujuan yang memberikan total jarak minimum. Sedangkan pada persoalan rentang pohon minimum yang dipersoalkan ialah menentukan busur-busur yang menghubungkan nodes yang ada pada jaringan sehingga diperoleh panjang busur total minimum. Next. Aplikasi persoalan penentuan lintasan terpendek ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rute atau jalur terbaik yang harus ditempuh dari suatu kota untuk menuju ke kota lain. Yang kedua, menentukan jalur komunikasi dua buah terminal komputer. Yang ketiga, menentukan jalur penerbangan dunia yang paling efektif untuk dilakukan. Yang keempat, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Yang terakhir, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila. Baik, di sini ada bahan presentasi dari latihan lintasan terpendek, yaitu latihan soal dan pembahasannya. Tertera di layar bahwa di sini ada graf yang memiliki nilai atau yang berbobot dengan soal carilah panjang lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 6. Nah, penyelesaian yang pertama, kita menggunakan algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Yaitu sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara satu simpul atau titik ke simpul atau titik yang dituju pada graf yang berbobot atau memiliki nilai. Nah, lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 6 yang terdapat pada soal sebelumnya itu ditentukan dengan cara yang pertama. Tentukan dulu dan tandai mana titik awal. Kemudian, dari titik awal tersebut, cari titik yang paling dekat yang berhubungan langsung dengan titik 1 dengan catatan memiliki nilai atau bobot yang terendah. Setelah mendapatkan titik tersebut, cari jarak atau jalur terdekat dan tercepat dengan melihat lagi mana titik yang berhubungan langsung dengan titik sebelumnya dan memiliki bobot terendah. Nah, cara itu dilakukan terus-menerus hingga sampai ke titik yang dituju dengan tidak mengulang cara atau jalur sebelumnya, dan setelah mendapatkan titik-titik dari
lintasan tersebut tarik garis dari titik awal hingga titik akhir yang dituju dengan lintasan yang telah dibuat. Kemudian jika ditanya berapa panjangnya, maka hanya dengan menambahkan bobot pada tiap lintasan untuk mendapatkan panjang lintasan terpendek tersebut. Nah, di sini ada hasil dari pembahasan soal sebelumnya. Kan tadi titik awalnya ada titik 1, kemudian ditanya ke titik 6 yang mendapatkan lintasan terpendeknya itu melalui titik 1, titik 3, titik 4, dan titik 6. Nah, di sini dengan catatan tidak memperhatikan arah dari panah pada soal tersebut. Kenapa? Karena terlihat pada titik 4 ke titik 6 ini arahnya berbalik. Jadi jika tetap masih mau memperhatikan arah panahnya, kemungkinan besar kita tidak memiliki atau tidak mendapatkan lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 6. Nah, kemudian ditanya panjangnya berapa, maka kita menambahkan bobot pada tiap lintasan, yaitu dari titik 1 ke titik 3 dengan bobot 10, ditambah dengan 15, ditambah dengan 3, yaitu mendapatkan hasil 28. Nah, pada metode ini akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian permasalahan dengan menggunakan metode solver. Jadi, solver sendiri merupakan fitur add-ins atau tools program tambahan pada Microsoft Excel yang biasanya digunakan untuk melakukan analisis. Solver ini juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah pada Excel seperti linear programming, pembelian, penjadwalan, dan juga seperti masalah lintasan terpendek yang dibahas kali ini. Seperti yang diketahui bahwa lintasan terpendek merupakan titik-titik yang hanya mungkin dilalui. Jadi jika lintasan tersebut dilalui, maka akan ada yang satu yang masuk dan satu yang keluar. Nah, pada kasus kali ini diketahui bahwa titik 1 dan titik 6 yang merupakan titik asal sekaligus titik tujuan. Sehingga pada tabel untuk menggunakan tool solver dapat dibuat sebagai berikut. Kita akan mulai dengan memetakan semua rute yang berbeda yang ditandakan dengan kolom from dan kolom to. Selanjutnya akan membuat kolom di sebelah distance, yaitu kolom di sini kolom go, ya. Nah, sel-sel ini akan diberi nama go yang akan berfungsi sebagai variabel biner ketika kita memecahkan jalur yang terpendek untuk menandai rute yang benar. Jadi diketahui bahwa kolom go akan menandai rute yang benar dengan nomor 1. Sebaliknya dengan nomor 0 atau angka 0 akan menandakan bahwa jalur tersebut terbilang salah gitu. Nah, di sini kami mendefinisikan angka 1 dan 6 yang tadi dijelaskan pada soal, mendefinisikan angka 1 sampai 6 pada titik yang ada pada soal dengan huruf A sampai F. Nah, sebelum menyelesaikan, kita juga perlu mengetahui jarak total dan bukan hanya rute yang benar melalui kolom go. Gitu. Nah, maka akan dibuat fungsi tujuan dengan rumus yaitu sum product di sini. Total jarak akan dihitung melalui fungsi atau rumus sum product yang ada pada Microsoft Excel ya, dengan tujuan untuk menjumlahkan jarak untuk rute yang digunakan nantinya. Rute tersebut rute yang bernilai benar gitu ya. Nah, selanjutnya akan menentukan node atau titik yang terselesaikan dan tersambung yang akan membantu dalam menemukan jalur terpendek. Nah, di sini terdapat 2 tabel yang akan berperan sebagai kendala nantinya, yaitu pada kolom net flow di sini dan kolom supply demand. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa rumus dalam kolom net flow di sini. Ya, fungsi sum if itu untuk menghitung net flow atau node yang terselesaikan untuk setiap node. Untuk node A di sini, nah untuk node A di sini fungsi sum if itu sendiri akan menjumlahkan nilai di kolom go, yang satu ini. Nah,
untuk menjumlahkan nilai di kolom go dengan A di kolom from. Kolom from yang ada di sini. Nah, akibatnya nanti hasil yang akan dihitung yaitu kolom pada E4, E5, E6 ataupun E7 gitu. Kemudian untuk node F itu sendiri, fungsi SUMIF untuk menjumlahkan nilai di kolom go atau kolom pergi, kolom go dengan F, di kolom to dengan nilai SUMIF-nya itu minus. Mungkin untuk memperjelas saya akan menjelaskan ulang ya pada node A. Fungsi SUMIF untuk menghitung node flow atau node yang terselesaikan untuk setiap node. Untuk node A, fungsi SUMIF untuk menjumlahkan nilai di kolom go dengan A di kolom from. Jadi berdasarkan node A di kolom from. Sampai sebatas segini saja. Nah, akibatnya hanya sel E4, E5, E6, dan E7 yang dapat menjadi angka 1 dalam kondisi biner. Ya. Atau memiliki kemungkinan untuk menjadi jalur yang benar. Kemudian untuk node F, fungsi SUMIF itu sendiri untuk menjumlahkan nilai di kolom go sama dengan node A sebelumnya dengan F di kolom to dengan nilai SUMIF-nya yaitu minus di sini. Dapat diketahui di sini minus, sedangkan di awal tadi node awal yang merupakan node A bernilai positif. Ya. Selanjutnya Excel solver akan mencari di kolom from, dari kolom from dan to di sini. Nah, artinya kolom from yang menandakan node tersebut akan dikurangi dengan kolom to, atau dapat disebut untuk semua node lainnya selain node A dan F. Untuk selain node A dan F yaitu node B, C, D, dan E akan dicari node atau jalur benarnya melalui di kolom from dan to. Jadi di sini dapat diketahui bahwa SUMIF, rumus yang di sini merupakan rumus yang menandakan kolom from, sedangkan ini akan dikurangi dengan SUMIF, rumus yang menandakan kolom to. Maka akan mendapatkan jalur yang benar berupa angka 1, ataupun memungkinkan untuk mendapatkan jalur yang tidak benar atau angka 0. Nah, selanjutnya itu total jarak atau total distance. Total jarak itu sendiri akan sama dengan jumlah antara distance di sini, jumlah antara distance ditambahkan dengan jumlah dengan kolom go. Gitu. Nah, selain itu kolom supply demand di sini, pada node A, khususnya pada node A akan ditandakan dengan positif 1 sebagai awal node, dan pada node F itu akan ditandakan dengan minus 1 sebagai akhir node. Selanjutnya baru kita akan gunakan tool solver. Next. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan tool solver pada menu data. Pada bagian untuk menentukan objektif di sini, untuk menentukan objektif, kita masukkan sel C14 yang merupakan tempat atau lokasi si total jarak, ya, untuk menjadi objektif atau tujuan pada penyelesaian permasalahan kali ini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk memilih minimum dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang minimum atau terpendek untuk menyelesaikan masalah yang kali ini, yaitu masalah lintasan terpendek. Kemudian akan menentukan variabel yang akan diubah nantinya, yaitu pada kolom go dan atau dari sel 4 sampai E12. Jadi di sini nanti yang akan diubah yaitu pada kolom go di sini. Dengan tujuan untuk mendapatkan hasil biner yaitu angka 1 ataupun 0. Nah, terakhir yaitu untuk menentukan sel atau kolom yang akan menjadi pembatas atau kendala dengan tujuan untuk membantu dalam lintasan terpendek. Nah, kendalanya yaitu bahwa kolom net flow yang ini yang menggunakan rumus SUMIF itu harus sama dengan kolom supply demand. Nah, setelah itu, untuk membantu dalam menganalisis atau menyelesaikan metode tersebut, akan dibantu dengan metode simplex di sini. Nah, yang sebelumnya sudah pernah diajarkan. Nah, setelah semua langkah yang telah dilakukan,
Lalu akan dimulai proses tersebut dengan mengklik tombol solve. Dan hasil akhirnya akan terlihat. Next. Nah, di sini sudah terlihat jalur atau lintasan terpendek yang sudah dilakukan pada proses sebelumnya. Bahwa jalur terpendek yang dihasilkan yaitu di sini, yaitu A, dari A ke C, kemudian di sini dari C ke D, dan di sini dari D ke F. Atau dapat disebut jalur terpendek yang dihasilkan yaitu dari angka 1, kemudian ke 3, dari 3 ke 4, dan dari 4 ke 6. Dengan total jaraknya yaitu 28. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan adalah lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortest path adalah graf berbobot atau weighted graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Ada beberapa macam persoalan lintasan terpendek. Antara lain, yang pertama itu ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu atau a paired shortest path, dan yang kedua lintasan terpendek antara semua pasangan simpul atau all paired shortest path, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain atau single shortest path, dan yang terakhir itu lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu atau intermediate shortest path. Selesai sudah presentasi ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.